dan jaga teman-teman kami yang dari di sini maupun yang tidak bisa hadir. Kami serahkan ibadah pagi hari ini di awal tengah dan akhir dalam tanpa semua. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Jadi mari kita sambung lagu kedua. Nanti berdiri ya. Jangan lelah. Bekerja di
Kasih semelimpah di hidupku, Bapa, terima kasih berkat-Mu ini yang Kau sediakan bagiku. Amin. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kau sungguh baik, kasih semelimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, lu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu sepanjang hidupku. Kelas 10 dan kelas 11 boleh hadir dan telah menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Berkati kami sebagai siswa-siswi, berkati juga kami sebagai guru-guru yang hadir hari ini, Pak Aryono ini yang berada dalam kelas ini, dan juga Bu Yohana yang belum datang. Kau tolong kami Tuhan dalam hari ini, dan sebentar kami akan merenungkan sebagai dari firman-Mu. Engkau berkati Pak Sony yang akan membagikan sebagian dari firman-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya apa yang disampaikan kepada kami boleh tertanam dalam hati pikiran kami, boleh menjadi penuntun dalam langkah kami hari demi hari. Terima kasih Allah kami, kiranya hikmat yang daripada Engkau Tuhan, Engkau curahkan atas beliau, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyambut firman-Mu. Amin. Amin. Tuhan secara korporat, iya. Gereja Tuhan di Amerika, atau di Amerika, atau di Eropa, atau di Arab Sono, di Afrika, di semana di Indonesia, atau di seluruh dunia akan diberi dua sayap burung nasar kemudian terbang. Itu yang belum ada, belum terjadi itu, belum. Dua sayap burung nasar berbicara tentang Firman dan Roh Kudus. Nah kalau itu terjadi, dengan Bapak Ibu, kalau itu terjadi, maka heboh dunia. Ada berita di mana-mana, ada orang hilang. Sudah pengangkatan. Jadi Wahyu 12 ini gereja sempurna. Jadi perempuan itu bicara tentang gereja secara universal. Dari seluruh bumi, suku, bangsa, mau apa itu mereka menyatu. Makanya sekarang itu ada gereja YouTube. Tujuannya itu apa? Menyatukan gereja secara besar-besaran. Ya. Jadi kalau orang ngomong Indonesia itu sampai di Amerika, sampai sana. Orang ngomong di Amerika sampai di mana-mana seluruhnya. Jadi dunia ini menjadi kecil. Nah itu berarti tandanya Tuhan Yesus akan datang, karena di Wahyu pasal 1 ketika Mesias datang semua mata memandang. Ada seorang Tuhan ke tahun 70 itu, tahun 70 ditanya gini, Tuhan katanya engkau ketika aku datang semua mata memandang. Nah kalau Indonesia disuruh Tuhan datang Israel, mana gimana lihat? Itu bilang sabar gitu. Nah selesai itu bapak itu menginjil itu dia lagi nonton ketika TV sudah ada, bapak itu lagi nonton badminton. Waktu itu Rudianto main di Inggris. Tuhan ngomong begini, loh kamu lagi ngapain? Bisa namanya. Anu Tuhan lagi nonton. Itu mainnya di mana? Loh di Inggris. Kamu nonton di mana? Di Indonesia. Nah itu yang kamu tanya di luar. Loh kagetnya. Tuhan ngomong gitu. Tuhan bisa ngomong enggak? Sama dengan Tuhan ngomong. Tuhan bisa ngomong enggak? Ngomong Tuhan itu bahasa Jawa bisa dia. Terus saya dulu pernah ngomong ketika belajar di PDC itu loh, sama Pak Har. Tuhan ngomong ketika saya lapar, saya dulu aku lapar itu lihat makan lihat itu warung itu masih ramai. Tiba-tiba Tuhan bilang masuk kamar berdoa. Tuhan aku lapar ini loh Tuhan, kamu nggak bikin berdoa. Dibentak Tuhan, masuk kamar berdoa, kaget saya lari. Masuk kamar, saya bikin nasi campur yang luar. Itu padahal apa? Dosa aku saya angkat dulu. Tuhan dulu dosa banyak, waduh, nangis saya 1 jam saya nangis. Di situ saya bertobat ternyata. Ya, jadi Tuhan tuh bisa ngomong. Tuhan ngomong biasa, Tuhan bahasa Jawa juga bisa. Kalau kamu dengar apa CD-nya Pak Yusa tadi yang saya cerita itu, waduh, Tuhan Yesus sama dia itu kayak teman aja ya. Terus satu saat pernah dia diajar Tuhan Yesus secara khusus, dia lagi jalan kaki, tiba-tiba Tuhan datang di sepak itu, Tuhan kok primus banget sih begitu. Kamu tahu siapa yang datang? Lah iya aku nggak tahu. Nah gitu, itu ceritanya. Jadi Tuhan bisa ngomong. Nah sebagaimana itu, dua sayap burung nasar. Dua sayap burung nasar adalah Firman dan Roh Kudus akan membawa gereja terbang, disingkirkan. Itu misalkan jangan enggak disingkirkan di satu tempat, tempatnya sudah ada sekarang, tapi masih rahasia. Alkitab berkata kalau kita baca ini, iblis pecah. Kita nyampe baca tuh Pak, baca tuh Pak. Ayat 15. Ya. Lalu
ular itu menimbulkan dari mulutnya Nah, air sebesar sebesar sungai. ke arah perempuan itu. Ke arah perempuan, ke arah gereja Supaya itu. ia dilanjutkan sungai itu. Iya. Air itu siapa ya? Air tadi bukan air banjir gitu. Seperti tadi malam saya nonton banjir di Halo. Gimana keciannya ya? Ibu itu nangis karena apa? Ayamnya itu, ayam mau panen. Disikat banjir. Ayam tuanya semua. Nangis ke sana. Betapa siksanya hidup di bumi. Mengerikan. Nah itu tadi, air itu mengejar apa? Perempuan tadi dikejar sama air tadi. Air bukan air itu. Kita sudah baca tentang air di mana? Suku dan bangsa dan bahasa. Jadi orang-orang banyak itu yang jadi setan tadi. Nah, orang-orang seluruh dunia itu yang tidak punya Roh Kudus, dia akan jadi setan. Benar-benar setan. Ya. Arti binatang, tahu nggak arti binatang? Tahu nggak binatang? Saya pakai alat apa? Pakai alegori. Ya, alegori. Binatang itu daging dan darah tanpa roh. Iya. Ngerti? Daging itu adalah binatang yang ada daging dan tanpa roh. Cuma daging dan darah. Manusia itu punya roh kan? Oh iya. Ketika dia berdosa di Taman Eden, tidak putus dengan Bapa di surga. Rohnya mati. Hanya orang-orang yang memiliki Kristus Yesus Tuhan kita, rohnya hidup. Nah, ada dan saya sudah hidup, rohnya itu belum. Lalu, kamu udah hidup, rohmu belum? Bahaya kalau rohmu nggak hidup. Saya jadi tadi, jadi anti Kristus. Jadi, karena akan muncul satu manusia durhaka dan satu manusia seperti Yesus. Akan muncul itu, akan tampil ini dan tidak akan lama lagi. Saya tidak akan menyebut dekat dulu. Masalahnya, YouTube gereja sudah tersambung seluruh dunia. Orang khotbah di Amerika kita tahu di sini, orang khotbah di Indonesia tidak bisa sampai di Amerika. Saya punya grup itu loh, ada Wairas itu sampai di Kuwait semua, sampai di Arab semua. Ada TKW satu kali dia hubungi saya, Pak, kalau berdoa puasa itu gimana Pak? Ibu di mana? Saya di Kuwait Pak. Nah, ternyata gereja itu luar biasa, menyatukan gereja, menyatukan satu pengajaran. Nah, makanya di kitab Wahyu itu kan ada jemaat apa? Efesus, Smyrna, apa? Pergamus, Sardis, Philadelphia. Siapa lagi yang satu apa? Yang terakhir gereja apa? Aku muntahkan tuh gereja apa? Itu ciri-ciri gereja yang ada di sekarang ini. Sekarang ini. Dari 7 gereja itu cuma 2 yang Tuhan tahan. Smyrna dan Philadelphia. Mulai dari situ Tuhan mau seperti bisa. Ya, hendaklah bertelinga untuk mendengar. Apalagi gereja Laodikia. Laodikia itu gereja akhir zaman kan. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin, aku muntahkan engkau. Waduh, ngeri. Tapi janjinya luar biasa. Aku akan duduk engkau di atas tahta. Engkau akan memerintah dengan aku selama-lamanya di atas tahta. Aku jadi raja. Itu di gereja Laodikia. Ya. Gereja Pergamus, waduh gereja Pergamus lagi sih. Ya, kawin dengan setan dulu. Gereja Pergamus. Udah gereja apa? Gereja Efesus. Efesus apa? Meninggalkan kasih mula-mula. Menggebu-gebu setelah itu tinggalkan Tuhan. Nah itu keberadaan gereja di akhir zaman, di hari ini seperti itu. Nah itu nanti dari setiap gereja itu kan ada apa namanya sih? Kalau membaca ada apa sih? Ada malaikat jemaat, maksudnya buat pendetanya yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan. Dikatakan dia 7 bintang. Nah ini dengar baik-baik. 7 bintang itu kalau sudah keluar, sudah dinyatakan Tuhan 7 bintang itu berarti apa? Kita sudah masuk Wahyu pasal 2. Sekarang ini belum masuk Wahyu pasal 2. Belum masuk kita Wahyu itu belum masuk. Karena 7 bintang itu belum keluar. Kalau 7 bintang itu keluar, akan persiapan membawa gereja keluar dari bumi ini. Akan terbang di Wahyu 12 tadi. Itu belum keluar, belum. Makanya ada coba nonton ini siapa dipakai Tuhan, hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Jangan dia salah satu. Nah, ada dia jemaat yang paling banyak di seluruh dunia digemar orang. Dia salah satu. Nah dari Indonesia ini saya dengar yang mungkin sedikit juga belajar. Indonesia ada 3 atau 4 orang. Karena Indonesia ini gambar kita, lambang kita itu burung Nasabri, burung Garuda. Wah, kalau burung Garuda itu di Alkitab besar kita saya akan bahas burung Nasabri.
Tadi lo belum masa ya, Pak ya? Ya. Nah, Garuda Indonesia itu luar biasa. Lu buatan kita saya juga ada. Karena Indonesia ada 4 orang hamba Tuhan yang patuh luar biasa. Anda lihat siapa hamba Tuhan di Indonesia yang besar yang sulit pakai kemana-mana gitu. Dan banyak jemaatnya, salah satu meninggal. 3 saya saya tahu, cuma nggak berani ngomong saya kayak Tuhan juga nggak suruh ngomong, nggak ngomong saya. Tapi saya tahu gitu. Kemudian dari Amerika 1, dari Eropa 1, dan dari Afrika 1. 7 orang ini, 7 bintang itu akan keluar. Nah kalau 7 bintang ini sudah tampil, persiapan gereja kan keluar dari bumi, sama identik dengan kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu kan orang Israel keluar dari Mesir kan, dari pusat perbudakan di bawah jenderal Saul, di bawah Musa. Nah Musa itulah, jadi setelah Musa itu bangsa Israel. Tadi saya ada gambaran itu. Tadi mereka hidup di Gosen, kemudian mereka belajar ke Laut Kolsom, kemudian mereka berjalan sampai di Sungai Yordan dan sampai tanah Kanaan. Itu perjalanan orang Israel gereja jasmani, ya. Gereja jasmani mereka. Kalau kita gereja rohani, anak Abraham secara rohani adalah gerejanya. Anak Abraham secara jasmani orang Israel gitu. Nah itu dia kita mau main ya. Oke. Nah, 7 bintang itu saya katakan tadi belum keluar. Nah, kalau dia sudah keluar, dan itu akan membawa gereja mencapai ini tadi. Gereja mencapai sempurna. Ya, itu sempurna. Dan waktunya juga kita tidak dijelaskan. Karena dijelaskan 3 tahun setelah ini cuma masa pemerintahan antikris. Kita sudah sampai di mana ini belum jelas. Yang jelas tahu ini. Yang jelas kita tahu ini kan. Ini kita zaman ya. Kita zaman. 2000 tahun ya, 2000 tahun. Kita sudah berada di sini. Mana tahu berapa kalau dekat masuk di Wahyu, cuma nggak belum jelas kan. Dan contohnya yang paling dasar sekali 7 bintang itu. Karena 7 bintang ini akan membawa gereja mencapai sempurna seperti mempelai Kristus yang tadi saya kasih lihat dulu. Gambarnya tadi saya buka aja. Sebagaimana Kristus sempurna, gereja Tuhan juga akan sempurna. Nah, kesempurnaan gereja ini dikatakan anak Abraham seperti bintang. Anak Abraham itu ada 3. Kalau kayak anak Abraham ada 3. Bintang, pasir, debu. Anda sudah sampai di mana? Ada bintang, atau pasir, atau debu. Kalau debu, jadi makanannya ular, makanannya setan. Di kitab Kejadian tuh. Ular ketika kita kejadian ini bukan debu, arti rohaninya ya manusia tanpa roh, manusia tidak punya Roh Kudus dalam hidupnya, debu. Dan itu semua dasar manusia ketika jatuh di dalam dosa. Kalau pasir, nah ini pasir setengah-setengah jadi batu, karena menjadi rumah Allah, rumah Tuhan itu batu. Kalau Anda baca nanti tidak sempat saya buka itu 2 Petrus pasal berapa, kamu adalah batu-batu rohani. Jadi susu menjadi rumah. Nah, Yesus kan sudah sempurna kan? Gereja Tuhan belum sempurna. Nah, gereja Tuhan yang sempurna jadi seperti bintang. Nah, dalam masa kesempurnaan itulah kita dihajar Tuhan, dididik Tuhan, dibentuk Tuhan lewat 7 apa tadi? 7 bintang yang akan keluar. Dan syukur kita di Indonesia ini bisa ada 4 orang. Anda harus belajar dengan dulu supaya Anda bisa tersingkirkan dari di Wahyu pasal 12 ya, disingkirkan. Berikan kuasa yang bernasar itu bicara tentang firman dan Roh Kudus, kemudian diterbangkan. Terus baca Pak, terbangkan baca Pak. Ayat 15. Ya. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Nah, bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya. Dan menelan sungai yang disebutkan nama itu dari mulutnya. Anda bayangkan. Ketika orang-orang jauh super gereja, tiba-tiba tanah dan beruk dan mereka masuk. Ayo, nggak ngeri itu. Jadi ketika apa namanya, Yesus itu kejar gereja Tuhan. Dan kemudian tadi Pak Imam baca, bumi buka itu dah manusia masuk di situ, dah selesai. Dia tidak akan bisa mengejar gereja Tuhan.
Saya ingin lihat mempelai Kristus ya. Nah ini mempelai Kristus. Biasa ya. Jadi ini Tuhan Yesus, ini orang Israel, ya. Israel dalam tanda darah sana. Ini bulan, ini matahari, lalu 12 bintang. Gereja sempurna. Sebagaimana mempelai laki-laki Yesus Kristus sempurna, gereja Tuhan mempelai perempuan yang sempurna. Dan Tuhan sedang membawa kita ke sana. Anda harus jadi bintang. Kalau Anda jadi pasir atau jadi debu atau pasir ini yang berbahaya. Itu setengah-setengah sono, setengah tengah Tuhan, setengah-setengah di dunia. Ya jadi pasir. Gak jadi batu juga. Padahal batu itu terdiri dari pasir-pasir menyatu jadi batu, disusun jadi rumah rohani. Pasir itu juga bahaya. Pasir nanti dia akan masuk aniaya besar pada zaman ini. Pada zaman Inggris. Dari kehidupan kekristenan yang masih belum bisa sempurna, masih bayi rohani, masih suka main di dunia, dia akan dikasih 3 tahun setengah dianiaya oleh setan. Luar biasa. Tapi gereja Tuhan yang mencapai sana itu anak-anak Tuhan jadi bintang-bintang. Tapi di situ juga ada sepertiga bintang di saya. Ngeri lagi Tuhan. Sepertiga bintang. Ya berapa itu Pak? Nah itu kalau baca tadi 12 ayat 4 Pak. Ya, ayat 4. 12 ayat 4. Ya. Dan ekornya menyala sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ekor. Siapa itu ekor? Ekor naga. Ekor itu apa sih? Yesaya 9 ayat 14 Pak. Yesaya 9 ayat 14 Pak. Ekor. Pak ini ngeri. Ini ekor. Ekor itu apa? Banyak anak Tuhan itu yang menjadi pasir itu. Bintang. Bintang itu diseret sepertiga Pak. Waduh. Sudah sedikit seret lagi. Ekor Pak. Yesaya 9 ayat 14 ya. Tua-tua dan orang yang terpandang. Tua-tua dan orang terpandang. Itulah kepala. Itulah kepala. Terus. Dan nabi yang mengajarkan dusta, itulah ekor. Nabi yang mengajarkan dusta. Itu apa? Ekor. Berarti apa? Palsu. Hati-hati. Hati-hati. Kita pikir dia anak Tuhan, di pendeta, ternyata apa? Nabi palsu, ngeri deh. Bintang loh itu. Bintang itu. Sepertiga bintang itu. Sudah sedikit lagi manusia di dunia ada 7 miliar ya. 7 miliar manusia di dunia. Seperti kalau dia sepertiga itu berapa Pak? Ya. 7 sangka kalah, 7 calon kalah, 7 sangka kalah, 7 mentera itu mati, 2 miliar juga itu mati. Jadi sisa berapa sih? 5 miliar. Nah 5 miliar itu berapa anak Tuhan sih? Sedikit. Nah, yang anak Tuhan seperti pasir atau seperti bintang? Kita dibagi lagi sama Tuhan. Loh, dikit sekali yang diselamatkan itu. Makanya jadi anak Tuhan susah. Dikit. Yesus bilang apa? Terus bilang apa? Masuklah pintu yang lebar. Gitu. Pintu yang sempit. Masuklah pada pintu yang sempit. Maka kamu akan mendapatkan. Masuklah pada pintu yang lebar. Maka binasa kamu bersoko. Gimana ayatnya itu Pak? Ya cari sendiri. Susah jadi Kristen. Susah. Kalau saya disuruh pilih sama Tuhan, waktu lahir ya, kalau Tuhan pilih, kamu pilih. Kamu tak turunkan di bumi, lahir lewat orang tuamu, dan kamu jadi seperti ini. Mau aku Tuhan. Tapi ternyata kita nggak bisa nolak kan, jadi manusia kan? Gak bisa. Karena Tuhan jadi itu hak prerogatifnya Tuhan kok, ya kan? Ya kan? Susah jadi Kristen, ada beberapa hal susah. Udah di marketplace juga kadang-kala jengkel kan? Susah. Tapi nanti di LB3, apa LB3? Langit baru, bumi baru. Di sana engkau akan memerintah selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Itu tadi Pak, sampai di mana Pak? Bacaan tadi. Ekor tadi itu. Ini nabi palsu. Hati-hati ya, adik-adik sekalian. Hati-hati, jangan sampai kamu dibujuki oleh nabi. Kalau kita pikir dia pendeta, tapi pikir dia hamba Tuhan, ternyata apa? Palsu. Menyeret. Ekor tadi itu loh. Juga, nah itu juga.
ekor naga itu kelaminnya di mana? Ekor ular itu kelaminnya di mana? Ekor kan? Nah itu juga dosa seks. Dan ancaman dosa seks luar biasa. Dan itu pergumulan saya itu doakan itu. Doakan itu. Ngeri deh. Tadi ada dua. Satu nabi palsu, satu dosa kejahatan, dosa seksualitas. Seksualitas dibagi lagi. Apakah LGBT, apakah lesbian, apa lagi? Nah, itu ada apa? Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan karena apa di sana? Tidak apa? Semua orang laki-laki sana jadi apa? Jadi perempuan. Mengerikan. Ketika malaikat datang mereka berbondong-bondong untuk memakai malaikat itu ngeri deh. Jadi tadi Pak, ekor bicara tentang dosa seks yang luar biasa akhir zaman ini akan muncul, dan dua dosa yang besar kemudian, dosa jahat dan seksual. Saya nggak punya waktu yang buka itu, kita baca di apa? Sungai di Taman Eden itu ada berapa? Sungai Efrat, Tigris, Pison, dua ini sudah hilang, tapi Tigris sama Efrat masih ada. Nah, Sungai Efrat itu, waduh, dalamnya luar biasa. Hari ini Sungai Efrat itu kering. Dan dua roh akan keluar dari situ. Ternyata di bawah Sungai Efrat, di bawah surga ada apa? Ada gua. Dan mereka diikat di situ. Dan kalau itu dilepas, ada dua roh yang keluar. Nah, itu tadi. Jahat, jahat luar biasa merajalela, dan seksualitas. Ngeri. Kamu search begitu. Cis. Sungai Efrat udah dangkal. Dulu itu Sungai Efrat, luar biasa dalamnya. Ketika jenderal Alexander the Great, pasukan elitnya Yunani waktu itu dia menguasai dunia, dia sampai di tepi batas Sungai Efrat. Gimana nyebrang ini? Anak buahnya kita nyebrang ke India, berserang India itu. Anak buahnya nggak berani, langsung dia nyebrang aja, berenang. Jenderal, akhirnya semuanya ikut pasukan itu dengan cara ideal, dan tidak ada kerajaan yang tidak ditaklukkan oleh Alexander the Great. Itu kalau Anda baca di kitab Daniel, Daniel pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 10, itu Alexander the Great. Dan Antiochus Epiphanes tadi itu salah satu jenderal daripada Alexander the Great. Sampai mana Pak? Di Wahyu pasal berapa? Pasal 12 ayat 4. Ya, baca lupa. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, Ya. untuk menelan anaknya, serta sesudah perempuan itu melahirkannya. Oh, di antara yang melahirkan. Nah, ini tadi. Kemudian Pak, baca tuh. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki Iya. yang akan menggembalakan semua bangsa Iya. dengan gada besi. Iya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Ini anak laki-laki sobat. Saudara dan saya ini akan terbangkan begitu. Itu bahasa kiasan. Ini bahasa kiasan. Ya. Karena itu bukan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus. Kalau ada bahasa aslinya bukan itu. Saya sering berdebat dengan orang di Wahyu. Itu bukan apa itu gereja Tuhan. Wanita tadi itu gambaran gereja secara orang, kemudian dia akan melahirkan anak laki-laki itu. Itu kehidupan roh. Itu maksudnya kehidupan ilahi, kehidupan ilahi roh kita itu ilahi. Dan itu tadi akan mengembala itu, dan itu kalau dibaca di kitab Wahyu itu jelas sekali. Karena kita akan memerintah apa? Wahyu gereja Laodikia. Karena kita kan dulu tersasar dan memerintah, nah ini sama. Akan memerintah kita. Terus Pak, tadi Ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun. Nah, perempuan lain padang gurun. Di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah. Adalah Supaya dipelihara di situ 1260 hari. Ya, itu sama dengan 3,5 tahun itu. Sama dengan ini 142 bulan sama. Disingkirkan. Itu sama juga dengan burung nasar tadi itu. Diterbangkan itu naga dan memburu perempuan tadi itu sama. Ini juga sama. Disingkirkan itu sama. Ya. Disingkirkan jauh dari mata ular Pak ya, coba Pak. Karena 1260 hari lamanya itu sama, nanti 3,5 tahun. Oke. Itu tadi Bapak baca lagi di apa? Di Wahyu 12 ayat 17 tadi.
Maka marahlah naga itu pada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Nah, ini keturunan yang lain. Tahu keturunan yang lain tadi? Siapa? Siapa keturunan yang lain tadi? Kan bintang tadi itu yang diseret kan? Bintang tadi terbangkan kan? Tapi sepertiga diseret. Nah, kemudian dia marah dia cari coba keturunan yang lain. Siapa keturunan itu tadi? Anak Abraham yang seperti pasir. Kalau debu ya sudah, debu nggak direken. Debu jelas dia tidak punya roh. Bukan anak Tuhan, itu anak setan. Tetapi pasir itu tadi anak Tuhan yang separuh-separuh tadi, atau anak Tuhan yang masih bayi rohani. Nah, dia akan ditinggal dia niaya. Ya, dan itu adalah guru dari Maria. Lupa? Keturunan lain yang menurut apa Pak? Hukum? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus. Saya akan menunjukkan tabernakel ini biar paham. Oke. Oke, ini loh, anak Tuhan keturunan yang masih pasir itu Kristen halaman ini. Kristen halaman itu cuma memiliki, nah begini, ukuran tabernakel ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 tiang. 4 tiang ini 4 Injil. Nah, di luar ini kehidupan manusia debu, manusia yang tidak mengenal Allah di luar sini. Dia masuk di sini menerima Injil, kemudian masuk dalam pertobatan, besbab pembakaran, kemudian masuk di sini kolam pembasuhan dibaptis, jadi bertobat dibaptis ini. Masih Kristen halaman. Nah, Kristen halaman ini lamanya sekitar tinggi luasnya 1.500. Nah, ini bicara tentang Taurat, gereja, bangsa Israel, sini juga. Orang yang gubernur di sini. Nah, ketika masuk di dalam ini, masuk pintu ini Anda mengalami Roh Kudus. Anak penuh dengan Roh Kudus masuk sini. Sini nanti ada 3 alat juga. Ada meja roti, ada kaki dian emas, ada mesbah dupa. Meja roti, Anda bersekutu dengan firman Allah. Ada susunannya ada 66. Ya, jadi jumlah kitab kita 66 bab, 66 pasal. Masuk di kaki dian ini. Kaki dian itu bicara tentang karunia Roh Kudus, ya, dan buah-buah roh. Ini bisa. Kemudian ini kehidupan yang menyembah Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda mengalami firman dan Roh Kudus ini, pasti Anda menyembah. Kemudian masuk di sini pintu tirai. Pintu tirai ini merupakan daging. Anda tidak punya kedagingan, tidak punya keinginan untuk dosa lagi. Masuk di sini, nah ini surga. Jadi ini minimarket surga ini. Ya, panjangnya 100, lebarnya 50. Jadi ukuran ini 5.000. 5.000 ini ukuran apa? Dan kita ada enggak ukuran 5.000? Ada itu ketiga orang, 2 ikan dan apa? 5 roti, 2 ikan. Dimakan oleh berapa orang? 5.000. Ya ini ukuran 5.000. Ukuran tabernakel ini 5.000. Anda masuk dalam bilangan 5.000. Angka 5, angka keselamatan. Anda masuk di sini, di ruang ini. Nah, saya bilang tadi, Kristen yang masih pasir, loh kan? Kejar oleh setan. Ini tadi Pak, merangkak keturunan yang lain. Nah, Kristen bintang tadi itu yang disingkirkan, maksudnya disingkirkan di bumi juga deh, di bumi juga, bukan teman-teman di bumi juga. Belum diambil kedua, belum. So nanti ketika iblis dibinasakan Tuhan, iblis dimusnahkan di sini, iblis dihancurkan nanti di perang Harmagedon, di Wahyu, perang Harmagedon. Oh, Harmagedon setelah itu Pak, setelah lagi baru belum. Sebelum itu perang dunia kedua ya, perang dunia ketiga. Ya. Sebelum masuk di apa? Kerajaan milenium. Ya. Ini kerajaan milenium. Ini kerajaan milenium ini. Kerajaan milenium di kerajaan 1000 tahun damai di muka bumi ini. Nah, jadi sini akhir pemerintahan Nabi Kristus ini. Akhir pemerintahan apa? Akhir pemerintahan Nabi Kristus, Tuhan yang bisa membunuh Nabi Kristus hanya Tuhan Yesus. Nanti di Wahyu 13, 14, 15 itu Tuhan Yesus turun dari surga dengan pasukannya itu, kemudian iblis dibinasakan. Nah,
Kalau binasakan kemudian iblis dirantai dan Tuhan buat kerajaan 1000 tahun di mana? Di bumi ini. Nah, ini bersama-sama gereja Tuhan. Yerusalem sebagai pusat bumi dan kita bahas semua lengkap di nulis. Dan pusat buminya ada apa? Yerusalem sebagai ibu kota. Ibu kota damai. 1000 tahun damai di muka bumi. Nah, manusia bertambah enggak? Ya bertambah manusia. Manusia bertambah. Selesai kerajaan 1000 tahun ini. Kerajaan apa 1000 tahun yang Tuhan selesai. Nah, baru masuk langit baru, bumi baru. Di sana setan akan dibuang ke neraka. Dan masuk langit baru, bumi baru. Jadi masih panjang nggak? Masih panjang. Karena ada kerjaan 1000 tahun lagi. Nah, makanya kita harus masuk. Jadi apa tadi? Bintang supaya bisa memerintah dengan Tuhan. Kalau enggak, Anda pasif, ya terserah. Ada biaya dapat. Tidak kuat tidak dia biaya. Itu masalahnya. Kita pasti nggak kuat. Ada orang yang kuat ketika dia gaya di Inggris. Nanti coba saya kasih lihat nanti ketika orang Israel. Ya, kita tadi yang menjelaskan ketika orang Israel dianiaya luar biasa oleh Antiochus Epiphanes itu antikris zaman perjanjian lama. Karena bukan juga disebut antikris ya, nggak bisa karena Yesus belum datang zaman itu belum. Antikris pada zaman kita Wahyu itu baru. Ya. Oke, jadi luar biasa, nggak ada yang kuat. Ya, kita akan menyangkal Tuhan. Nah, lebih baik aja dimulai sekalian selesai guys, daripada Anda menyangkal Tuhan Yesus dan selesai guys. Mengerikan. Makanya masih ada waktu. Harus jadi apa tadi? Nah, coba lihat Pak, lagi waktu tadi. Yang menurut hukum Allah tadi Pak. Yang menurut hukum Allah Ya. yang memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus tadi itu tadi yang memiliki kesaksian Yesus tadi. Di tabernakel ya kelihatan ya. Nih. Nah, ini kesaksian Yesus itu ini. Sorry. Adik. Kesaksian Yesus ada. Ini sama juga pintu gerbang masuk di sini. Jadi masih Kristen seperti ini. Ini kesaksian Yesus. Ada apa? Pertobatan, kematian Yesus disalib ini pertobatan. Kemudian masuk dibaptis ini, pembasuhan, baru ada pertobatan. Nah, ini kesaksian Yesus tadi. Kristen aman. Ya, terus Pak. Ayat 18 dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Dia berdiri di pantai laut. Nah, itu tadi nyambung baru Wahyu 13. Oke, itu baru nyambung Wahyu 13. Wahyu 13 itu adalah tadi itu binatang keluar dari naga tadi ketika dia berdiri di situ. Dia harus keluarkan tokoh politiknya untuk menyatukan kita. Masuk Wahyu 13 paham ya? Tapi sini paham kan? Nanti maksudnya bisa ngikutin kan? Bisa ngikutin. Wahyu 13 muncul binatang keluar dari lautan. Nah, dia berikan kekuasaan yang penuh kepada Antikris karena dia berikan kesempatan untuk memerintah sekitar 3 tahun setengah ini. 3 tahun setengah ini dan luar biasa jahatnya. Anda tuh bayangkan jahatnya nanti saya share itu bagaimana Antiochus Epiphanes menganiaya orang Israel. Saya dengar itu agak ngeri. Apalagi ini lebih ngeri. Dan kalau Tuhan Yesus katakan tidak ada penderitaan yang menderita zaman itu. Itu ayat di mana Pak? Matius tidak ada satu penderitaan ya. Matius 24 berkali banyak. Matius 24 banyak. Tidak ada zaman yang penderitaan yang luar biasa zaman itu. Kita akan break jam berapa Bu Yo? Jam berapa breaknya? Boleh beli sekarang dulu. Oh, boleh beli sekarang dulu ya. Biar anak-anak ini minum Anak-anak sudah snack ya. konsentrasinya agak hilang. Nanti dilanjut lagi mau. Iya lu. Oke ya, di break dulu ya. Oke. Kita berdoa dulu biar Bapak di surga kami beri untuk sementara ini. Kami percaya dan menjelaskan ini betapa sulit dia Bapakku. Tapi oleh karena Engkau Allah yang luar biasa dahsyat menghilangi kami. Tuhan untuk bungkus kami tetap di ruangan ini Engkau sadar Yesus. Dan ada damai sejahtera sukacita di dalam hati kami masing-masing. Terima kasih ya Bapakku di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di waktu kasihnya seperti sungai di hatiku.
seperti sungai kasihnya, seperti sungai kasihnya, seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu putri, mengalir di waktu hujan, kasihnya seperti sungai di hatiku.